rasa. Makanya dikatakan jangan kata Rasulullah Abdul Muhsin dan Sahibul Ma'gum datang ke sini aja udah suatu keberkahan buat kita. Dan gitu bisa ngerasain datangnya hadirnya mereka itu sangat luar biasa. Makanya yang ini itu penghayatan kita ketika ya Nabi salam alaika, itu kan kita ngasih salam ke Nabi, ya Nabi salam alaika, ya salam dariku ya untuk Nabi, untuk kau ya Nabi. Rasulullah ngejawab, cuman karena kita ini nggak dengar, kuping kita banyak dipakai buat hal-hal yang nggak benar, makanya nggak nyampe tuh. Makanya kalau kita pakai rasa, tiap-tiap segala sesuatu kita pakai rasa, penghayatan kita itu Nabi dengan mulut yang mulianya menjawab daripada salam dari kita. Jangan kata bahwa urusan pasti bakalan datang, Nabi pasti bakalan datang. Cuman kita ini nggak ada rasa, makanya kita nggak berasa kalau Nabi itu datang. Kalau kita punya salah aja, dilaporin kesalahan kita ke Nabi, Nabi minta ampun sama Allah atas kesalahan kita. Kurang sayang gimana Nabi sama kita. Itu dia mesti harus ada penghayatan ketika makhluk diam. Kita berdiri ngapain? Karena biasaannya kalau makhluk diam berdiri gitu. Justru ketika kita berdiri itu kan menyambut ada yang mau datang. Bahkan yang udah paham yang datang kok Rasulullah yang datang. Bukannya kita terus nggak ada penghayatan. Ya Allah, kalau buat cerita pengen nangis. Karena apa? Nggak pantas kita didatengin sama Rasulullah. Kita yang banyak dosa nih, banyak kotor nih, yang nggak selalu tepat waktu ketika dipanggil sama Allah, nggak pantas didatengin sama Rasulullah. Kita yang banyak dosa, harusnya kita yang datengin ke Rasulullah. Cuman Rasulullah nggak begitu, nggak ngelihat kita ini punya banyak salah, nggak ngelihat kita ini punya punya dosa. Rasulullah hadirin kita, datengin kita, cinta benar sama umatnya. Makanya tinggal ditanyain tuh kita cinta sama Rasulullah, itu doang. Ditanyain, Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Orang kita belum hadir sudah didoain kok. Saat 1444 tahun yang lalu kita belum hadir, Rasulullah udah doain kita. Bahkan keturunan kita, bahkan semua yang ada berhubungan dengan kita, umat Islam, didoain sama Rasulullah. Orang cinta gimana? Kita aja belum tentu. Ibarat kata mikirin keturunan kita, doain keturunan kita meskipun kita ini belum nikah. Jangan kata punya anak. Ibarat meskipun kita punya anak kita ini belum masih kecil, kita udah pikirin bab urusan keturunannya, itu hebat. Doain buat keturunan kita biar jadi bagus, biar dekat sama Allah, biar cinta kepada Rasulullah, biar cinta kepada aulia Allah, itu bagus. Gitu. Makanya setiap baca sesuatu, apapun yang kita baca, kalau kita hadirin hati kita, itu lebih afdol. Makanya kalau dibilang lebih bagus kita ketika baca segala sesuatu ini berjamaah. Sebab apa? Ketika berjamaah itu salah satu di antara kita orang ini ketika disebutin nama Allah, disebutin nama Rasulullah, hatinya bergetar hatinya karena malu banyak dosa, karena malu banyak lalai kepada Allah. Dari sebab itu semua yang ada di sini diangkat dari salah satu orang. Nggak dilihat habibnya, nggak dilihat kiainya, nggak dilihat ustadznya. Di situ kalau dia disebutin nama Allah dan Rasulnya bergetar hatinya karena takut azab Allah, karena cinta kepada Rasulullah, diangkat semuanya. Kalau kita sendiri, ya, seperti yang sering bilang tuh, Aqwal Gelas, kita baca nih Allah tanpa dalam hati. Ini Aqwal Gelas bentuknya ada tapi airnya kagak. Tapi kalau kita nyebut Allah, itu nyebut nama Allah, udah semuanya tuh. Totalitas Allah ya Rahman, Allah Rahim, Allah Malik, Allah Kudus. Kita liputin semua nama Allah ada di situ. Allah kuasa, udah nggak ada lagi yang bisa nandingin Allah. Kalau udah seperti itu kita nyebut nama Allahnya, top dah. Ibarat kata kalau orang yang udah ma'rifat seperti itu, makanya ketika mereka udah ma'rifat, ketika minta doa air di bawah doa cukup dicelupin aja. Allah Muhammad berangkat. Paham ya? Kalau tadi ditambahin lagi cinta kita kepada Rasulullah, nggak dijauhin dari kita daripada Rasulullah, anak kita, generasi kita semua biar pada cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat yang diurusan Rasulullah SAW di dalam surga bisa ketemu dan kumpul
bukan sekedar ketemu. Kalau ketemu begini, kalau apa ketemu nih hello doang, lah kelewatan dong ketemu. Tapi berkumpul tuh seperti ini, berkumpul seperti ini. Makanya gimana ciri-ciri orang yang ahli surga? Kalau ahli surga itu yang sering duduk di majlis taklim, dia khidmat sama guru, itu orang-orang yang ahli surga. Kenapa? Ini majlis taklim ini taman-taman surga, berada kaitannya dengan surga yang di sana. Kalau kita nggak mau duduk di taman-taman surga, gimana mau masuk surga? Ibarat kata, kalau kita mau masuk surga masih lewat pintunya kita nggak tahu. Sekalipun ada pintunya nggak ada kuncinya, nggak bilang kuncinya, nungguin siapa? Kunci kagak, apa kagak? Kalaupun ada yang jagain, ngapain deh? Ditanya, mana nabiuka, mana robuka, mana nabiuka? Bengong aja. Agak ada, mungkin harus ada kuncinya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk mencapai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus sering-sering duduk di majlis. Wallahu a'lam.